Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Financial Planning kelas AB GAB 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai hasil kerja kelompok kami, yakni riset mengenai determinan of ESG Mutual Fund Investor Decision to Invest, Comparative Analysis between Generation X, Y, and Z Investor. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Terdapat Alfian Saad Ibnu Safir, ada Balkis Maharani, ada Viola Valentina Fasa, ada Marsha Adila Rahmani, ada Mutiara Kusumasari, dan juga saya sendiri yakni Tanzila Salma Maulita. Oke, pada pembahasan pertama kami akan membahas mengenai latar belakang dari riset atau penelitian kami ini. Yakni adanya perkembangan konsep investasi berkelanjutan di Indonesia. Semakin berkembangnya zaman, yang mana semua hal menjadi semakin kompleks, hal-hal mengenai perekonomian di dunia pun ikut berkembang dan menjadi bervariatif. Salah satunya adalah adanya konsep pendekatan bahwa kepentingan stakeholder atau pemangku kepentingan harus dijadikan bahan pertimbangan dalam menjalankan praktik bisnis. Dengan adanya konsep investasi tersebut, maka muncul yang namanya sustainable investing atau investasi jangka panjang yang mana mementingkan aspek berkelanjutan yang tidak hanya mementingkan keuntungan bisnis secara pribadi, tetapi juga mementingkan keuntungan-keuntungan dari stakeholder atau pemangku kepentingan yang lainnya. Sustainable investing atau investasi berkelanjutan ini mencakup beberapa aspek, yakni environmental atau lingkungan, sosial, dan juga governance atau tata kelola. Adapun konsep ESG yang menjadi acuan perusahaan dalam investasi jangka panjang. Konsep ESG ini adalah standar bahwa investasi dapat dilakukan hanya pada perusahaan atau bisnis yang tidak memiliki dampak negatif kepada lingkungan dan juga masyarakat sekitar, serta perusahaan tersebut memiliki tata kelola dan aspek sosial yang baik. Dengan adanya prinsip ESG ini, investor harus lebih cermat dalam memilih emiten yang praktik bisnisnya tidak hanya fokus kepada perekonomiannya saja. Di Indonesia sendiri, konsep investasi berkelanjutan ini sudah cukup baik, di mana pada investor sudah aware dengan kepedulian terhadap produk hijau dan juga kelestarian lingkungan. Hal ini juga didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai pihak yang berwenang dan juga mengatur mengawasi kegiatan di pasar modal yang mana telah menyusun roadmap keuangan berkelanjutan untuk periode 2021 hingga 2025. Selanjutnya terdapat manfaat dari ESG ini, yakni guna suatu perusahaan dapat menjangkau pasar baru dan juga semakin memperluas pasar sebelumnya, sehingga akan meningkatkan profitabilitas perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Latar belakang yang ketiga adanya preferensi yang berbeda dalam berinvestasi. Pada saat ini, investor melihat bahwa portofolio investasi memiliki dampak, khususnya dampak negatif pada lingkungan dan juga masyarakat. Misalnya, operasi perusahaan investasi dapat menyebabkan kerusakan lingkungan ataupun kurang mensejahterakan karyawannya, sehingga akan ada dampak pada keuangan perusahaan. Yang terakhir adanya latar belakang bahwa saat ini investasi dan saham didominasi oleh ketiga generasi, yakni ada generasi X, generasi Y, dan juga generasi Z. Secara garis besar, ketiga generasi tersebutlah yang mendominasi aktivitas investasi di dunia. Berdasarkan data dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI sendiri, diketahui bahwa di akhir tahun 2022 terdapat 10 juta investor yang mana 81,64 diantaranya dinominasi oleh generasi milenial dan juga generasi Z. Dalam hal perkembangan teknologi dan juga informasi yang berkembang pada saat ini, ketiga generasi tersebut lahir dengan perkembangan teknologi yang berbeda satu sama lain. Perbedaan inilah yang mempengaruhi preferensi setiap generasi terhadap keputusan investor untuk memulai investasinya. Perbedaan preferensi berinvestasi ini bisa dimulai dengan prinsip yang dianut sebelum memulai investasi, jenis produk yang dipilih untuk berinvestasi, hingga tempat mana yang akan mereka pilih untuk melakukan investasi. Adapun preferensi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor dan juga pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh ketiga generasi tersebut. Jadi next. Oke, lalu urgensi dari dilakukannya penelitian atau riset ini adalah yang pertama, adanya faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh investor dalam berinvestasi. Dari ketiga generasi X, Y, dan Z, tentunya memiliki perhatian ataupun preferensi yang berbeda satu sama lain. Awal munculnya investasi, semua orang hanya berorientasi pada mendapatkan keuntungan untuk pribadi berupa harga jual yang tinggi ketika produk investasi tersebut dijual kembali.
Singkatnya, di zaman dahulu investasi hanya berfokus untuk mendapatkan keuntungan atau return yang maksimal. Lalu yang kedua, adanya perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan berinvestasi setiap generasi, yakni generasi X, Y, dan Z. Di mana pada saat ini, selain berorientasi pada keuntungan pribadi, hadir pula investasi yang berorientasi pada kepentingan pihak-pihak yang lainnya atau disebut dengan sustainable investing, yang berada di sosial masyarakat, dan hal ini menjadi investasi berkelanjutan karena investasi ini memiliki cakupan dengan stakeholder yang lebih luas. Lalu yang ketiga, terdapat kecenderungan investor yang mencari lebih banyak informasi terkait perusahaan tempat berinvestasi. Mengenai keputusan investor mengenai reksadana ESG, berinvestasi adanya faktor lain, di mana setiap generasi X, Y, dan Z memiliki perbedaan terkait hal tersebut, maka diperlukannya research atau penelitian dan juga pemahaman lebih lanjut mengenai reksadana ESG dan faktor apa saja yang mempengaruhi dari setiap generasi dalam berinvestasi. Selain itu, urgensi dari penelitian ini adalah diperlukannya pemahaman lebih lanjut pula bagi para perusahaan untuk mengetahui apa saja yang menjadi preferensi masyarakat dalam berinvestasi, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan produk investasi mereka dan juga menyesuaikan proses bisnis yang dijalankan agar sesuai dengan prinsip ESG. Maka penelitian ini perlu diketahui pula dari sisi perusahaan agar perusahaan dapat mengurangi dampak negatif pada investor, karena sebelum berinvestasi, investor saat ini cenderung mencari tahu terlebih dahulu informasi mengenai perusahaan tempat mereka berinvestasi. Perusahaan juga harus mempertimbangkan apakah perusahaan tersebut telah memenuhi kriteria lingkungan, sosial, dan tata kelola sesuai dengan konsep ESG yang dikembangkan dalam konsep investasi berkelanjutan. Diharapkan masyarakat juga dapat bantu mengurangi dampak-dampak atau kemungkinan negatif di lingkungan masyarakat dengan memilihnya konsep investasi ESG. Selanjutnya ada tujuan penelitian, di mana tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk mengeksplorasi faktor-faktor tertentu keputusan investor reksadana ESG untuk berinvestasi. Lalu yang kedua adalah untuk membandingkan faktor-faktor yang mempengaruhi investor generasi X, Y, dan Z dalam berinvestasi. Yang ketiga juga untuk mengetahui seberapa pentingnya preferensi ESG atau environmental, social, dan governance bagi generasi X, Y, dan Z dalam berinvestasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu sudah teratur. Pertama itu ada LQMS tahun 2020 dengan judul Institutional Investor Shareholder Activism and ESG in Energy Sector, dan di mana studi itu menemukan bahwa adopsi isu lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG telah berkembang di perusahaan, investor, dan secara lebih luas di seluruh pasar keuangan global dalam beberapa tahun terakhir. Yang kedua yaitu oleh Riddle A. Smith P. dan Forrest A. pada tahun 2020 dengan judul Are Investors Willing to Pay for Sustainable Investment? A Systematic Review of Good Evidence. Dengan studi ini tuh menemukan bahwa kesadaran dan pemahaman investor tentang isu-isu lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan, yaitu environmental, sosial, dan governance atau ESG, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keinginan mereka untuk membayar lebih untuk investasi berkelanjutan. Yang ketiga oleh Dr. Charu Upadaya, Dr. Seba Jabanokan, Dr. Faisal Sandasif, Mr. Burwan Awasit pada tahun 2023 dengan judul A Study of Impact of Behavioral Factor on ESG Investment. Dalam studi itu membahas mengenai dampak perilaku investor terhadap ESG, sustainable investment, dan perspektif investor terhadap ESG. Bisa di next. Selanjutnya itu ada dari Vincenzo Vasili Francesco Fampurini, Anna Garezia Quaranta pada tahun 2023 dengan judul Environmental, Social, and Governance Investing Goes Spending Matter. Dalam paper itu ditunjukkan bahwa saat ini keinginan investor dalam menyalurkan investasi ke instrumen keuangan dari perusahaan yang sensitif terhadap isu sustainable, sosial, dan lingkungan telah meningkat. Lalu selanjutnya itu dari Nurunisa Ayu Pendika S. Karisana Rizwari R, Safa Fadia Z, Anissa Imartika Sari pada tahun 2020 dengan judul Are Investor Willing to Pay for Sustainable Investment? A Systematic Review of the Evidence. Dengan studi itu menemukan bahwa ESG terkait erat dengan bagaimana sebuah perusahaan berkontribusi pada pemenuhan kriteria concern for lingkungan dan kehidupan sosial di masyarakat. Yang terakhir ada dari H. Ahmad M. Yakub SHI pada tahun 2023 dengan judul Environmental, Social, and Governance Relate Factor for Business Investment and Sustainable, A Symptomatic Review of Global Trends. Dalam studi itu membahas mengenai
penggunaan ESG terhadap lingkungan, ekonomi kinerja, dan keberlanjutan sosial di sektor bisnis dapat meningkatkan keberlanjutan kinerja bisnis, meningkatkan kapasitas produksi dan kemampuan untuk mengejar inovasi, pembangunan nilai, dan kinerja keuangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya adalah analisis faktor-faktor mengenai penentu keputusan investor reksadana ESG untuk berinvestasi. Yang pertama, faktor ESG yang mempengaruhi keputusan investasi itu ialah faktor ESG sendiri. Yang pertama ialah lingkungan. Nah, lingkungan di sini mencakup bencana alam, peraturan pemerintah, kemajuan teknologi, kondisi ekonomi global. Yang selanjutnya adalah faktor dari sosialnya yang mencakup perilaku atau preferensi konsumen. Yang kedua, sentimen investor. Yang ketiga adalah pola atau tren demografi dan juga sikap dari budaya di suatu tempat. Yang selanjutnya ialah tata kelola yang mencakup dewan direksi, transparansi dan pengungkapan mengenai data-data investor. Yang ketiga ialah kompensasi eksekutif. Keempat, hak pemegang saham, audit, dan manajemen risiko. Nah, selanjutnya ialah pengaruh aspek perilaku dalam investasi reksadana. Yang pertama ialah keyakinan dan nilai. Keyakinan dan nilai investor ini mencakup tentang masalah lingkungan dan sosial yang dapat mempengaruhi keputusan investasi mereka. Misalnya di sini seorang investor yang menghargai kelestarian lingkungan mungkin akan lebih cenderung berinvestasi di perusahaan yang memiliki kebijakan dan praktik lingkungan yang kuat. Yang selanjutnya ialah norma sosial. Norma sosial juga dapat mempengaruhi keputusan investor untuk berinvestasi dalam dana ESG karena investasi ESG semakin diterima secara luas dan juga norma sosial dapat mendorong investor untuk mempertimbangkan faktor-faktor ESG saat mereka membuat keputusan dalam berinvestasi. Nah, yang ketiga ialah bias konfirmasi. Bias konfirmasi di sini ialah kecenderungan untuk mencari dan menafsirkan informasi dengan cara menegaskan keyakinan seseorang yang sudah ada sejak awal atau sebelumnya. Nah, bias ini itu berfungsi untuk membuat investor menekankan faktor ESG tertentu berdasarkan keyakinan mereka. Yang keempat ialah loss aversion yang merupakan kecenderungan untuk memilih dan menghindari kerugian untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Nah, dalam konteks ini dapat membuat investor untuk menghindari perusahaan dengan praktik ESG yang buruk karena mereka takut akan konsekuensi yang negatif daripada mereka mencari perusahaan dengan praktik ESG yang kuat untuk mencari keuntungan yang positif. Nah, yang kelima ini adalah mentalitas karyawan. Mentalitas karyawan ini dalam konteks investasi ESG dapat membuat investor untuk mengikuti tren investasi ESG tanpa mempertimbangkan faktor-faktor ESG spesifik dari perusahaan tempat mereka berinvestasi. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi keputusan berinvestasi ialah yang pertama adalah finansial literasi. Nah, finansial literasi ini merupakan faktor yang mengarah pada pemahaman dan pengetahuan terhadap konsep keuangan. Nah, finansial literasi memiliki pengaruh yang positif terhadap keputusan dalam berinvestasi, di mana semakin tinggi kemampuan finansial literasi seseorang, maka seseorang akan lebih efektif dalam melakukan perencanaan keuangan dan keputusan investasinya. Yang kedua ialah locus of control yang merupakan keterampilan sifat individu dalam menangkap sejauh mana individu dapat memiliki keyakinan bahwa seseorang memiliki kendali dan tanggung jawab penuh terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam hidupnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa locus of control itu bahwa semakin tinggi kemampuan individu dalam mengendalikan peristiwa, maka akan semakin tinggi juga semakin mampu individu dalam mengatasi tantangan yang akan muncul ke depannya. Nah, yang ketiga itu ialah experience regret yang merupakan rasa penyesalan yang dialami oleh suatu individu sebagai akibat dari peristiwa masa lalu yang dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusannya. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh negatif dari pengalaman penyelesaian terhadap keputusan investasi. Hal ini juga menunjukkan bahwa perasaan menyesal dapat menghambat minat investor untuk terlibat lagi dalam kegiatan investasi selanjutnya. Nah, yang terakhir adalah financial experience. Pengalaman individu dalam mengatur dan mengelola keuangan mereka merupakan faktor yang mempengaruhi pertimbangan dan perencanaan untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Artinya, semakin baik pengalaman keuangan seseorang, maka semakin baik pula kemampuan mereka dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Selanjutnya ada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi investor generasi X, Y, dan Z dalam berinvestasi. Yang pertama yaitu investor generasi X yang lahir di antara tahun 1965 dan 1980. Yang pertama, tanggung jawab keuangan, di mana meliputi biaya pendidikan anak-anak mereka dan perencanaan pensiun yang bertujuan untuk memenuhi keuangan jangka panjang. Kemudian yang kedua, ada toleransi resiko, di mana mereka menyeimbangkan kebutuhan dengan cara mempertahankan kekayaan. Kemudian selanjutnya ada perencanaan jangka panjang, di mana mereka lebih cenderung berinvestasi dalam rekening pensiun dan sarana investasi jangka panjang lainnya. Kemudian ada adopsi teknologi, pendidikan finansial, pengaruh keluarga, volatilitas pasar, dan work-life balance. Kemudian yang kedua ada investor generasi Y yang lahir antara tahun 1981 dan 1996. Generasi Y disebut juga sebagai generasi milenial, yang dimana mereka memiliki kecerdasan terhadap teknologi. Generasi Y tumbuh di era digital dan sangat melek akan teknologi, sehingga mereka merasa nyaman menggunakan platform digital dan aplikasi seluler untuk riset investasi, perdagangan, dan manajemen portofolio. Kemudian yang kedua ada socially responsibility investing, di mana milenial dikenal dengan ketertarikannya pada socially responsibility investment atau SRI, atau investasi berkelanjutan. Kemudian yang ketiga ada pendidikan keuangan. Mereka mencari pengetahuan tentang investasi melalui sumber online, blog, podcast, dan platform pendidikan keuangan. Kemudian ada beban hutang, tujuan keuangan, pengaruh teman, dan fleksibilitas dan mobilitas. Kemudian selanjutnya ada investor pada generasi Z yang lahir antara tahun 1997 dan 2012, di mana mereka memiliki integrasi teknologi. Generasi Z tumbuh di dunia digital yang sangat terhubung, membuat mereka sangat mahir menggunakan teknologi untuk berbagai keperluan termasuk berinvestasi. Mereka merasa nyaman dengan platform online, aplikasi seluler, dan sistem pembayaran digital yang membentuk preferensi investasi mereka. Kemudian ada pendidikan keuangan. Generasi Z lebih menghargai literasi keuangan dan mencari pengetahuan tentang keuangan pribadi dan investasi. Mereka secara aktif mencari informasi melalui sumber daya online atau platform pendidikan dan juga media sosial. Kemudian ada investasi berdampak, di mana generasi Z memiliki fokus yang kuat pada isu-isu sosial dan lingkungan. Mereka cenderung terlibat dalam investasi yang berdampak dan yang melibatkan penyelarasan investasi mereka dan menjadi penyebab mereka pedulikan seperti keberlanjutan, energi terbarukan, dan keadilan sosial. Kemudian ada pola pikir entrepreneurship, di mana generasi Z menunjukkan pola pikir kewirausahaan yang kuat dan tertarik untuk membangun kekayaan melalui dengan cara berinvestasi. Kemudian ada kemandirian finansial, di mana generasi Z menginginkan kemandirian finansial dengan cara memandang investasi. Selanjutnya ada pengaruh teman dan media sosial, di mana generasi Z sangat bergantung pada pengaruh teman sebaya dan media sosial untuk ide, rekomendasi, investasi. Selanjutnya ada strategi investasi short term dan fleksibilitas dan aksesibilitas. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada strategi investasi generasi X, Y, dan Z. Strategi investasi merupakan salah satu metode untuk mengolah dan menetapkan dana yang ada pada instrumen keuangan seperti reksadana, saham, obligasi, maupun properti untuk mencapai keberlangsungan uang dalam jangka panjang. Yang pertama ada generasi X, yaitu kelahiran antara tahun 1965 sampai 1980. Strategi yang digunakan ada diversifikasi portofolio, yaitu mengalokasikan dana mereka ke berbagai kelas aset seperti saham.
Yang kedua ada pensiun tepat, yaitu perencanaan pensiun yang sangat matang. Yang kedua ada generasi Y, yaitu kelahiran antara 1981 sampai 1996. Strategi yang digunakan generasi Y yaitu investasi pasif, yaitu pendekatan pasif seperti membeli indeks dana atau yang diperdagangkan secara elektronik atau ETF. Selanjutnya ada investasi berbasis teknologi, yaitu mempertimbangkan berinvestasi di perusahaan teknologi inovatif. Selanjutnya ada strategi investasi generasi Z, yaitu kelahiran antara tahun 1997 sampai 2012. Yang pertama ada pendidikan keuangan, yaitu mempelajari keuangan dan investasi. Yang kedua investasi berbasis nilai. Yang ketiga investasi melalui aplikasi dan teknologi finansial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan sendiri. Yang pertama ada ESG, yaitu menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam berinvestasi. Kriteria ESG ini digunakan untuk mengevaluasi kemajuan dan dampak lingkungan dari investasi dengan tujuan untuk menghasilkan dampak sosial dan lingkungan yang positif serta adanya imbalan finansial. Dan yang kedua, pengambilan keputusan investasi menjadi salah satu proses yang melibatkan analisis mendalam terhadap beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama ada sudut pandang yang berbeda pada setiap generasi X, Y, dan Z, dan juga memiliki perbedaan setiap tahunnya. Dan untuk saran penelitian selanjutnya adalah yang pertama, memperluas sampel. Hal ini dapat dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi yang lebih luas atau dari wilayah geografis yang berbeda. Dan yang kedua ada analisis perbedaan. Perbedaan dalam preferensi di sini yaitu nilai-nilai pengetahuan dan pengalaman dapat dieksplorasikan secara lebih rinci untuk memahami perbedaan yang signifikan antara generasi tersebut. Yang ketiga ada analisis faktor eksternal yang dimana untuk menginvestigasi pengaruh faktor eksternal seperti tren pasar, regulasi, dan kebijakan pemerintah terhadap keputusan investasi generasi X, Y, dan Z dalam dana investasi berbasis ESG. Dan yang keempat ada analisis jangka waktu yang dimana untuk melacak perubahan preferensi dan perilaku investasi seiring dengan perkembangan generasi dan kondisi pasar. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.